Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Budi Hernawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan kuliah biologi, anatomi, fisiologi manusia, yaitu tentang sistem muskular. Sistem muskular itu apa? Yaitu berkaitan dengan sistem otot. Pertama-tama kita belajar tentang jenis ototnya dulu. Kita ingat jenis ototnya apa aja, ayo. Yaitu nih, ada otot polos, ada otot duri, ada otot jantung. Ini otot polos itu seperti ini, jadi tidak ada garis-garisnya. Kalau otot jantung ada garis-garisnya, tetapi dia bercabang seperti ini. Nanti kita lihat karakteristiknya masing-masing dari otot tersebut. Otot polos, nah otot polos apa itu? Otot polos ini biasanya dia letaknya ada di bagian dari organ-organ dalam otot polos ini. Kemudian otot jantung ini dia sudah tahu namanya otot jantung, berarti dia otot di bagian jantung. Kalau ini skeletal muscle atau otot lurik, ya otot lurik adalah ini fungsinya di bagian skelet atau di bagian ini, di bagian rangka-rangka ini semua. Ini adalah otot lurik. Nah, jadi kan sudah tahu ini polos di sini bagian dalam. Bagian dalam bisa usus, bisa gaster. Kalau otot lurik dia di sini, di bagian otot-otot yang untuk organ gerak. Ini bedanya apa aja? Bedanya ini dari otot skelet atau otot ini, otot yang rangka ini, dia bentuknya dari bentuk dia striated atau lurik-lurik, dan dia ternyata sifatnya adalah volunteer alias disadari. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri, melainkan perlu kesadaran orang untuk menggerakkannya. Kalau yang B, smooth muscle atau otot polos seperti ini, nah dia biasanya di ini, ya, organ viscera atau organ bagian dalam. Dia non striated, tidak ada lurik garis-garisnya, makanya disebut otot polos, dan sifatnya dia involuntar. Kalau involuntar berarti dia tidak disadari, jadi dia bisa bergerak sendiri tanpa disuruh. Kalian berkehendak, jadi kalian nggak bisa, ini saya nggak mau, usus saya mau berhenti, biar berhenti saja, nggak bisa. Jadi harus dia otomatis bergerak sendiri. Otot jantung, nah otot jantung ini keistimewaannya adalah dia ada striatednya, ada lurik-luriknya, ada cabang-cabang yang seperti ini, tetapi dia sifatnya dari bentuk sama kayak otot lurik, tetapi dari sifat sama kayak otot polos, involuntar. Jadi jantungnya ini sama seperti otot yang polos biasa ini, dia akan otomatis bergerak sendiri, tidak usah kalian suruh untuk bergerak, dia otomatis bergerak sendiri. Ini kalau di sini dikatakan, nah kalau otot polos itu otot lurik, dia berada di bagian tulang, dia akan menempel pada tulang. Otot polos dia di dalam, biasanya di dalam ini perut atau organ dalam. Kardiak dia masih di bagian jantung. Nih, ciri-cirinya lagi, letak, dia melekat pada rangka. Bentuk selnya, dia bentuknya memanjang. Bentuknya tadi memanjang kan? Nah, ada banyak intinya, letaknya intinya di mana? Di bagian tepi. Kontrolnya bagaimana? Tadi otot sadar, nah, harus dikontrol oleh diri sendiri, dikendak oleh manusia. Reaksinya bagaimana? Reaksinya cepat. Jadi reaksinya kalau aku pengen bergerak begini, ya sudah, dia akan bergerak dengan cepat reaksinya. Dan sifatnya dia cepat lelah. Ini dari sifat dari otot lurik.
atau otot rangka. Otot polos ini menyusun bagian dalam. Bentuknya bagaimana? Sel ujungnya meruncing, inti cuma satu di tengah. Kalau ini tadi intinya banyak. Tidak disadari, jadi dia bergerak sendiri, kontraksi tidak dikontrol, reaksinya lambat tentu saja karena dia tidak dikontrol atau otomatis. Dan sifat kerjanya bagaimana? Tidak cepat lelah. Jadi dia bisa bekerja 1 kali 24 jam full tanpa berhenti, tapi memang dia pelan-pelan. Kalau otot rangka tidak bisa, dia tidak cepat lelah. Otot jantung menyusun dinding otot jantung, bentuknya memanjang, ujungnya bercabang, ada banyak inti terletak di tengah. Ini ada banyak intinya juga kayak ini, cuma kalau ini di tepi, ini letaknya di tengah. Ototnya juga tidak sadar, sifatnya kontrol tidak sadar, lambat dan tidak cepat lelah. Jadi kalau ini sama Allah sudah memang dibikin seperti ini, otomatis tidak gampang lelah. Coba bayangkan kalau seumpama jantung kalian ototnya lelah, dah saya capek, lelah, nah itu otomatis akan mempengaruhi semuanya. Makanya nanti kalau seumpama gagal jantung, nah gagal jantung itu memang karena ototnya bekerja terlalu ekstra sehingga menjadi lelah, menjadi payah jantung namanya. Kalau normal-normal saja dia tidak cepat lelah. Ini dari gambarannya, dari histologis seperti ini. Skeletal aktivitasnya strong, quick, ini yang skeletal. Terus ini yang kardiak juga strong, quick, continuous, involuntar. Nah, ini strong, quick, continuous, dan involuntar. Jadi dia kontraksinya kuat, sama kayak otot skeletal, karena memang dari sifatnya kan, dari bentuknya kan sama, makanya di bentuknya otot jantung itu kan lurik. Ya ini karena dia sifatnya strong dan quick, nah sama kayak ini, kayak di otot dari rangka, cuma dia secara sifatnya involuntar, sama kayak smooth muscle. Kalau smooth muscle dia lemah, kontraksinya lemah dan pelan dan involuntar, tidak disadari. Ini kalau ini strong, memang dia kan jantung itu kan butuh untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Ini dari sifatnya dan dari striatednya. Nih kalau digambarkan itu memang kalau kalian seumpama makan daging, nah daging hewan itu kan memang ototnya kan. Jadi kalau dilihatnya memang gambar seperti ini. Ini kalau di di endomysium ini, jadi ini satu serat seperti ini. Nah satu serat ini nanti memang ada kecil-kecil tarik-tarik ini menjadi yang namanya myofibril. Nah ini jadi banyak myofibril, jadi myofibril bergabung jadi satu, itu sarkolema, terus jadi endomysium di sini jadi fasciculus, serat otot tunggal dan sebagainya, bergabung menjadi satu, menjadi otot demikian seperti ini. Jadi tidak cuma satu serat otot, tapi beribu atau beratus-ratus dari serat otot yang bergabung menjadi satu otot. Nah ini contohnya adalah otot perut. Nah ini kalau dari gambaran histologisnya, nanti otot itu kan tetap harus ada yang namanya pembuluh darahnya ini. Nah arteri pembuluh darah ini memang berguna untuk memberi makanan, memberi nutrisi pada otot-ototnya. Ini kalau di gambarnya seperti ini, di sini nanti juga ada kolagennya. Ini secara histologis potongan transversal, ini kan kelihatan seperti daging. Karena kan memang di bagian ini, kalau ini bagian longitudinal, jadi potongannya begini. Kalau ini kan melintang transversal. Nah, seperti ini. Nah ini kan tadi serat-serat yang banyak tadi yang myofibril menjadi satu tadi. Ini kalau dari gambaran dari otot jantung ya sama sebenarnya, ada myofibrilnya, cuma nanti secara sifat dia secara kesadaran dia tidak involuntar. Nih kalau kerja jantung kemarin kan ada yang namanya serambi kanan, serambi kiri. Nanti saat relaksasi dia kalau darah mengalir itu saat kontraksi, jadi
seumpama terjadi kontraksi, terus yang satunya relaksasi, dia akan mengalir darahnya. Ini nanti jadi sistol dan diastol. Ini nanti akan dijelaskan di di kardiovaskular. Ini tempat menempelnya otot. Jadi otot itu tidak langsung menempel pada tulang. Ada yang putih-putihnya ini. Nah, putih-putihnya ini disebut tendon. Nah, tendon adalah tempat atau bagian dari otot ini yang akan menempel pada tulang. Ini kalau secara mikroskopis gambarnya seperti ini, miofibril itu seperti ini, kecil. Ada yang thick filamen tebal, filamen tipis, terus ada mitokondrianya di sini, ini miofibrilnya, mitokondrianya, terus nanti ada sarkoplasmanya, ada sarkolemanya, ada T-tubulnya. Ini merupakan gambaran dari secara mikroskopis. Ini nanti di sini di miofibril ini nanti ada yang namanya aktin dan miosin. Itu apa tuh itu? Nah, aktin miosin ini saat berguna saat kontraksi. Jadi saat kontraksi kita lihat ini kepala miosin akan mengalami akan menghidrolisis ATP dan dia akan mempunyai yang namanya energi. Karena dia butuh energi, dia akan menghidrolisis ATP. Nah, ATP ini P-nya keluar menjadi ADP. Kemudian miosin kepala ini, kepala miosin dia akan berikatan dengan aktin. Aktin dan miosin ini kepalanya berkaitan dengan aktin dan sini ini. Dia akan membentuk yang namanya cross bridge. Nah, cross bridge ini kemudian dia akan melakukan yang namanya rotate. Jadi bergerak menuju ke sarkomer. Ini disebut power stroke. Jadi gerakan penempelan ini kemudian terjadi yang namanya cross bridge atau ikatan tadi. Terus terjadi yang namanya rotasi ke bagian sarkomer, menimbulkan suatu kontraksi. Nah, ini memang untuk yang mendasari kontraksi otot ya seperti ini, ikatan dari kepala miosin ke kepala miosin menempel pada aktin. Nah, terus nanti setelah itu ada ATP datang lagi, kemudian detach atau lepas ikatan cross bridge-nya ini. Nah, kalau sudah lepas, ini yang nanti dinamakan relaksasi. Nah, ini menempel, kemudian dia rotasi, jadi yang akan menimbulkan gerakan yang memendek. Nah, ini namanya kontraksi. Terus habis itu menempel ATP. Nah, ini menempel ATP. Nah, ATP ini nanti dia akan membebaskan miosin kepala dengan aktin menjadi yang relaksasi. Ini semua nanti butuh yang namanya kalsium. Nah, kalsium ini nanti untuk membantu ini untuk penempelannya. Nih, bagaimana itu terjadi? Nah, ini ini seperti yang kita tahu di sini adalah saraf. Nah, ujung saraf klep sinaptik ini kan memang tidak langsung nyambung ke sini. Jadi memang ada yang namanya celah-celah sinaptik ini. Ini pertama, ini nanti butuh karena dia sinyal, dia tidak bisa langsung nempel ke sini, dia butuh bantuan yang namanya asetilkolin. Asetilkolin ini akan membantu menjalarkan sinyal-sinyalnya menuju ke membran plasma di sini ini. Ini asetilkolin ini dia akan lewat ini celah sinapnya ini melalui ini. Jadi dia akan meluluh. Jadi dia kan vesikel ini terus difusi
difusi, ini kuning-kuningnya tetap berada di sini, isinya aja yang akan keluar, asetilkolin. Nah, ini akan diterima oleh reseptor asetilkolin di bagian postsinap di sini. Kemudian setelah itu dia akan men-trigger atau memacu terjadinya potensial aksi di serabut saraf. Kalau tadi kan langsung cerita ke sini ya, kalau ini cerita dari sarafnya bagaimana toh. Nah, saraf itu nggak bisa langsung menuju ke sini, tapi butuh yang namanya second messenger. Nah, ini yang asetilkolinnya ini. Setelah terjadi yang namanya potensial aksi, nah dia akan berjalan sepanjang ini, membran plasmanya ini, terus masuk ke tubulus T. Tadi ada gambarkan tubulus T yang ini tadi. Sebelumnya tadi, nah, tubulus T ini dia akan masuk dimasuki ini potensial aksi ini. Ngapain tahu ini? Nah, gara-gara ada potensial aksi ini, dia akan memacu ini pelepasan kalsium. Dari mana? Ini kan lewat tubulus T itu kan nanti lewat retikulum sarkoplasma. Nah, retikulum sarkoplasmanya ini dia akan melepaskan yang namanya kalsium. Kalau sudah dilewati potensial ini, kalsiumnya akan rilis, akan lepas. Kalsiumnya lepas kemana? Nah, ini kalsiumnya ini ternyata dia akan menempel di bagian troponin, di bagian filamen yang tipis. Terus troponin itu dekat dengan apa? Dengan myosin binding site expose. Kemudian setelah itu ada lonjakan dari kalsium ini. Selain ada ATP tadi, kemudian menghidrolisi ATP, kemudian dia akan bergerak ke aktin. Nah, aktin ini kemudian terjadi yang namanya gerakan ke dalam. Terus ini toward center of sarcomere, jadi ada gerakan. Nah, setelah itu nanti terjadi cytosolic kalsium. Nah, kalsiumnya itu akan membantu pelepasan dari kalsium. Nah, nanti kalsiumnya itu setelah lepas, ini akan ditempeli tadi ATP, kemudian terjadi yang namanya relaksasi. Nah, kontraksinya N, muscle relaksasi, tropomyosin blokade of myosin binding. Jadi nanti terjadi yang namanya blokade. Jadi ini kayak kalsium itu kayak membantu untuk membuka pintunya dari supaya terjadi bisa penempelan ke myosin kepala ke aktinnya ini. Kemudian ini kalsiumnya kemana? Nah, setelah selesai bekerja, dia akan dipompa masuk ke dalam retikulum sarkoplasma atau sarcoplasmic reticulum. Nah, masuk kembali ke sini lagi. Nanti kemana? Nanti kalau ada lagi sinyal atau ada potensial aksi, dia akan masuk, akan lepas lagi, membantu untuk kontraksi kembali. Nah, ini kalau seumpama pada orang yang sudah meninggal, ini tidak bisa lepas. Makanya kalau ada orang meninggal, itu ada yang namanya rigor mortis atau kaku mayat. Mayatnya tidak bisa relaksasi karena tidak bisa pelepasan aktin dan myosinnya itu tidak bisa saling melepasnya karena memang tidak ada energi terbarukan lagi, tidak ada energi lagi yang bisa untuk melepaskan. Jadi sudah terlanjur kontraksi, semakin kencang. Ini kalau seumpama tidak dilepaskan akan semakin kencang terus. Kalau sudah cukup sebenarnya kan langsung tinggal nanti kalau memang masih hidup kan tinggal dilepas, terus jadi relaksasi. Seperti itu terus menerus, kontraksi relaksasi. Makanya kalsium ini sangat dibutuhkan dalam kontraksi otot.
Ini gambarannya kira-kira seperti ini tadi, asetilkolin dibebaskan, terus ion kalsiumnya karena ada power, ada tadi, terus kemudian masuk mengangkut troponin dan tropomyosin otot, terus perubahan aktin berubah mendekati myosin. Aktinnya tadi yang kepalanya tadi mendekati myosin, membentuk aktomyosin, terus rambut ototnya menjadi memendek atau kontraksi, terus terjadi ion kalsium, ion kalsium kembali masuk ke dalam plasma menyebabkan tropomyosin dan terlepas. Jadi ini ada ATP juga karena pengaruh dari kalsiumnya juga lepas, terjadi relaksasi. Jadi peran kalsium sangat penting di sini. Nih tahapan ion kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma. Kalsium terikat pada troponin sehingga menyebabkan apa? Ini tadi menyebabkan daerah tropomyosinnya terbuka dan aktif. Kemudian terjadi ATP-nya digunakan, terus myosin akan menarik aktin melalui daerah yang aktif tropomyosin tadi. Otot akan memendek. Terus jika tidak ada impuls CA kan sudah selesai tadi, terus CA akan kembali ke retikulum sarkoplasma melalui pompa tadi, troponin menutupi tropomyosin, kemudian otot menjadi relaksasi. Ini dari gambarannya relaksasi dan kontraksi. Jadi kita lihat kalau relaksasi itu biasanya memanjang, terus kalau kontraksi dia akan memendek. Ini antara otot biceps sama otot tricep ini bekerjanya dia berlawanan. Jadi kalau bicepsnya kontraksi, tricepsnya akan relaksasi. Kalau tricepsnya kontraksi, dia akan bicepsnya relaksasi. Ini gambarannya seperti ini, naik turun. Nah, otot itu nanti ada bekerjanya, ada yang namanya otot antagonis, yaitu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Tadi contohnya adalah bicep dan tricep. Antagonis. Sinergis berarti tidak berlawanan, bekerja berpasangan mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Otot bicep dan otot tulang lengan bawah. Jadi di sini relaksasi, di sini juga relaksasi. Ini ada kalau tadi ini ada istilah, ada yang namanya fleksi. Fleksi itu apa? Fleksi itu adalah menekuk. Jadi terjadi penekukan. Nah, menekuk ini kan terjadi ada yang namanya kontraksi di bagian otot paha belakang ini. Kalau ekstensi adalah meluruskan. Nah, kalau di sini ternyata juga terjadi kontraksi dari otot paha depan. Jadi berkebalikan. Mereka kerjanya antagonis. Nah ini nanti ada namanya, kalau dia fungsinya untuk fleksi, nah namanya nanti otot fleksor. Karena tadi kan untuk ekstensi, untuk menekuk. Ada yang namanya otot yang untuk meluruskan atau otot ekstensor. Di sini otot hamstring untuk fleksor. Quadricep di sini, quadricep itu berarti ototnya ada 4. Kalau bicep tadi kan ada 2, tricep ada 3, kalau quadricep ada 4. Terus tadi ada istilah abduksi sama adduksi. Abduksi itu berarti kan menjauhi badan, abduksi. Adduksi berarti dia akan mendekat ke badan. Gerakan. Ada yang namanya elevasi. Ingat elevasi kayak elevator, berarti dia akan menaikkan. Depresi berarti dia akan menurunkan. Kalau tadi kan abduksi menjauh, adduksi mendekat. Abduksi itu berarti kalau kita tinggal di Solo, abduksi itu AB, berarti kan AB plat AB itu Jogja, itu menjauh. Kalau AD adduksi berarti kan di Solo berarti kan akan mendekat, gerakan mendekat. Kalau ini elevasi dan depresi itu gerakan. Nanti ada istilah yang namanya origo dan insersio. Apa itu? Nah ini origo itu ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang stabil. Jadi diam. Jadi meskipun dia melekat pada tulang tapi dia tidak ikut bergerak.
Kalau insersio, ujung otot melekat pada tulang dengan pergerakan yang berubah posisi saat kontraksi. Kalau origo, kontraksi diam saja tetap. Kalau insersio, dia kontraksi, dia akan ikut bergerak. Ini kita lihat tampilan otot banyak sekali ya. Otot ini bagian anterior, kita lihat ini ada, kita sedikit aja ya, dari ini sternocleidomastoideus, ada otot trapezius di bagian leher di sini, deltoideus di sini di bagian bahu di sini. Nah ini biasanya deltoid itu untuk imunisasi. Terus nanti ada yang namanya ini pectoralis di sini, pectoral. Ini yang six pack ini adalah rectus abdominis di sini. Terus ya ini ada otot paha, ada gambar yang lebih jelas lagi. Nih otot sama. Nih kalau bagian belakang seperti ini. Ini ada yang namanya otot trapezius. Trapezius ini seperti ini. Ini bagian deltoid tadi yang kalau terlihat dari bagian belakang. Ini tricep brachii. Ya, tricep brachii berarti kan tricep tapi di bagian brachii. Ini tadi kita ingat flexor. Flexor kan untuk menekuk, extensor berarti untuk meluruskan. Jadi flexor carpi ulnaris berarti dia akan di bagian belakang ini dia akan berkontraksi saat bagian ulnarisnya fleksi. Jadi tujuannya seperti itu. Ini namanya disesuaikan untuk alat geraknya, extensor carpi radialis berarti dia lurus saat carpi radialisnya ekstensi. Kemudian ada namanya bicep femoris ini. Jadi bicep itu ada yang bicep di bagian femoris, ada yang bicep di bagian brachii. Bicep femoris letaknya di bagian belakang. Di sini dia akan kontraksi di sini juga kan. Ini adductor manus. Terus ada gastrocnemius. Ya, gastrocnemius ini dia di bagian betis. Ini nanti semuanya itu nanti ada tulisannya M kecil, M titik gastrocnemius, berarti M titik itu artinya muskulo dari gastrocnemius. Ini gambarannya kalau di bagian dalamnya. Wah ini kalau yang tadi gambarnya ini sesuai dengan warnanya. Jadi kalau beda warna sudah beda nama dari ototnya. Ini kita lihat ini sudah berbeda dengan ini berbeda dengan ini berbeda. Nah ini memang ada namanya sendiri-sendiri. Ini kita lihat ini tadi yang trapezius, ada teres mayor, ada external obliquus, ada adductor dan sebagainya. Nah tadi kalau tadi otot-otot besar atau otot-otot skeletal, kalau ini adalah otot-otot kecil. Nah otot-otot kecil ini ada di bagian mata. Jadi kalau mata kita bergerak itu karena ada otot ini. Kita lihat ini yang paling atas, musculus, M-nya musculus superior levator palpebrae. Palpebrae itu apa? Palpebrae itu adalah kelopak mata. Levator tadi apa? Levator adalah menaikkan. Superior dia di bagian atas. Jadi muskulus ini kalau kontraksi dia akan menaikkan kelopak mata ke bagian atas. Nih bawahnya musculus superior oblique. Kalau superior di bagian atas, oblique itu miring. Jadi dia akan membuat bola mata ini bergerak miring atau bergerak menyerong ke sana. Ini ada yang namanya musculus rectus superior. Musculus rectus superior dia akan menyebabkan gerakan bola mata ke atas. Superior kan rectus itu artinya lurus, ini lurus. Kalau oblique kan menyilang, ini lurus
dan superior. Dia akan menyebabkan gerakan bola mata ke atas. Ini rectus lateralis, rectus lurus lateral, berarti dia menyebabkan gerakan bola mata ke bagian lateral. Dan bagian sana ada yang namanya medial rectus. Jadi dia akan menyebabkan gerakan bola mata ke bagian medial atau ke bagian tengah tubuh. Terus ini ada musculus rectus inferior. Inferior diletakkan di bawah, rectus lurus, jadi akan menyebabkan gerakan bola mata ke menengok ke bawah. Jadi gerakan mata kan bola mata bisa ke atas, ke kanan, ke kiri dan sebagainya, itu karena ada otot-otot ini semua. Ini ada juga otot oblique inferior, berarti dia akan menyebabkan gerakan bola mata nyerong ke bagian bawah, nyerong ke kanan sana atau ke sana. Nih sama kayak tadi. Nah ini tadi adalah ini palpebrae kan, atau kelopak mata. Ada yang namanya ini musculus levator palpebrae. Dia akan mengangkat levator, mengangkat palpebrae. Ini bagian ini berkumpul menjadi satu di sini ini, tapi ini gerakannya berbeda-beda. Dia mau ke kanan ke kiri butuh muskulusnya berbeda-beda. Ini nanti ini ada nervus opticus yang membawa sensor rangsangan cahaya kemarin letaknya. Ini rectus yang mana ini? Kalau bergerak ke atas berarti rectus superior, inferior ke bawah, medial ke bagian mata ke dalam, lateral ke lateral, obliquus superior berarti mata ke bagian sisi luar, bukan ke bawah ya, ke atas, keliru ini. Terus musculus obliquus inferior berarti dia menggerakkan bola mata ke sisi bawah tapi miring sana, oblik ke bawah. Kalau untuk ke bawah ada inferior, bola mata ya ini ya, bukan mata, bola matanya. Ini mengangkat kelopak mata, palpebrae, rectus oculi lateral ya, oculi superior, oblik inferior, ini benar-benar bola mata ke bawah dan ke dalam, superior ke atas. Ini kalau tadi bola matanya, sekarang ada otot di bagian kepalanya. Kita lihat ini bagian temporal. Nah ini muskulusnya sudah mengikuti namanya adalah musculus temporalis. Terus ini di bagian mata ini ada yang melingkari mata ini. Kalau oculi kan mata atau bola mata, orbicularis dia orbit atau melingkari, jadi musculus orbicularis oculi. Terus ini ada levator labii superior, namanya juga levator, berarti dia akan mengangkat apa ya? Ini labii atau labium ini di sini atau bibir, mengangkat bibir bagian atas, levator labii. Terus nanti ada namanya zygomaticus minor, zygomaticus mayor. Nah ini kan mayor di sini. Nah kita lihat di sini kan sudah kelihatan toh. Ya ini fungsinya untuk apa? Nah ini saat dia kontraksi otomatis dia mengangkat ke sana. Nah ini kan berguna saat kita tersenyum. Terus ini oris kan, regio oris. Terus ada orbicularisnya atau melingkar, otot yang melingkar, musculus orbicularis oris. Terus ini ada depressor labii. Kalau tadi kan ada levator, dia mengangkat ke atas. Depressor berarti artinya ke bawah. Depressor labii berarti dia akan menyebabkan labiinya atau bibirnya ke bawah. Kalau ini depressor anguli, jadi angulusnya di sini, di bagian di sini dia akan kontraksi menyebabkan depressor atau keluar atau turun. Terus ini ada yang namanya masseter. Nah ini atau di bagian pipi sini. Ada namanya bucinator di sini ya. Bucinator ya, bukan bucin ya. Bucinator di sini ya, di bagian pipi bagian dalam. Kalau ini masseter bagian luar. Jadi masseter kamu bisa melaba di sini. Nah ini yang kalau bergerak ini adalah masseter. Terus ini ada yang namanya sternocleidomastoideus. Kemarin sudah ada yang namanya mastoid.
Nah, mastoid itu ada di belakang telinga. Sterno adalah sternum atau di bagian dada. Ini sternum. Dari sternocleidomastoid ini berarti dia menghubungkan antara sternum dan mastoid. Mastoid itu ada di belakang telinga ini, tulang di bagian telinga. Nih kalau seumpama diambil bagian luarnya, nah ini kan kelihatan masseternya sama kelihatan buccinatornya. Buccinator juga akan nempel di orbicularis oris. Terus ini lateralnya nggak kelihatan di sini bagian dalam sini. Ini gambar lain. Nah ini ada frontalis juga kan di bagian sesuai dengan nama apa namanya, nama tengkoraknya atau nama kraniumnya, frontalis, temporalis, seperti itu. Terus ya otot-otot wajah kan banyak sekali toh. Nah ini nanti yang apa namanya, yang meninnervasi atau yang mempersarafi adalah nervus number 7 atau facialis namanya. Jadi memang ototnya ini khusus untuk gerakan-gerakan di sini. Ini levator palpebral yang tadi di bawah tadi kan, di mata tadi levator labii superior dan meningkatkan labii zygomaticus major dan sebagainya. Ini gambarnya. Jadi tidak perlu ngapalin mati ya, ini kelihatan. Nih, frontalis. Ini dia akan melakukan kalau kontraksi gerakannya seperti ini, berkerut. Terus corrugator supercilii, ya, dia akan matanya seperti ini. Terus orbicularis oris tadi kan di mulut toh, kalau kontraksi akan menyebabkan nyuruh. Seperti itu. Zygomaticus major. Nah, ini kan major kan saya bilang tadi di sini kan dia akan kontraksi menyebabkan yang namanya senyum. Depressor angli, ya ini kan di pinggirnya tadi, anglinya mengalami penurunan. Nah, ini depressor angli oris. Silahkan nanti dicoba di rumah ini. Seperti ini, frontalis dan sebagainya. Nah, ini ada lagi. Ini occipitofrontalis. Dia kombinasi dua-duanya, occipital dan di frontal. Jadi sini sampai sini berkerut. Corrugator supercilii di tengah-tengahnya ini. Terus nasalis, ya hidung di sini. Ini orbicularis oculinya, ya cuma satu tok yang bisa menutup. Terus ini labii superior. Labii superior ini kan di sini akan mengangkat bibirnya. Bibirnya diangkat di sini. Lalu ini ada nasi dan nasal ini kan akan hidungnya akan membesar. Buccinator itu di bagian sini kan, di bagian pipi. Buccinator dan orbicularis oris, nah, dia akan kontraksi menyebabkan menggembungkan pipinya. Ini zygomaticus major cuma satu tok, jadi kanan tok. Kalau kanan kiri jadi kayak senyum. Kalau ini ada mayornya, ada minornya. Nah ini kan yang kira seperti ini. Ini risorius, kemudian ada risorius plus depressor labii. Ini labii kan depressor mengalami ke bawah. Ini levator labii, ya, labiumnya di sini angkat ke atas, depressor labii ke bawah. Terus dilator, ini orbicularis oris, nurotok, depressor anguli ini kanan dan kiri, mentalis yang di sini tadi, mentalis, latisma di bagian sini. Nanti silahkan dicoba ini. Kalau sudah bisa, berarti kalian nanti cocok jadi artis nanti, artis yang pintar acting. Ini sama kayak tadi. Terus ini leher, tadi setelah kepala bagian leher. Ini tadi yang saya bilang tadi, ini adalah sternocleidomastoid. Nah dia dari belakang di mastoid sampai menuju ke ini sternumnya. Terus ada clavicula-nya, ada infrahyoid dan sebagainya. Ini otot-otot yang di bagian leher. Trapezius, nanti kita belajarnya yang otot-otot besar-besar aja. Deltoideus, deltoid ini bagian sini, bahu, bagian bahu sini. Terus pectoralis major, nah ini adalah di bagian dada depan. Pectoralis minor di dalamnya. Nih mayor, minor, nah ini bagian dadanya.
Ini tadi apa? Deltoid. Ini bicep brachii. Ini gambarnya hampir sama. Ini yang bisa ada bicep brachii-nya, ada pectoralis mayor dan sebagainya. Ini superior rotator, ini bagian dalam nggak terlalu kelihatan. Inferior rotator, namanya rotator, berarti kan dia akan merotasi. Kalau elevator sudah jelas dia akan menaikkan. Apa aja tuh yang bisa menaikkan bahu ini? Ini ada rhomboid mayor, rhomboid minor, levator scapular dan sebagainya ini. Depresor ada trapezius, serratus, pectoralis minor. Dia akan menyebabkan depresor dari bahu gerak ke bawah. Ini ada serratus anterior di sini. Ini kalau dia menempel pada ini osta, serratus anterior, jadi nggak kelihatan dari luar. Ini pada bagian punggung, ini trapezius, ini bentuknya memang seperti trapesium, gede besar sekali dari leher sampai ke sini. Terus ini ada yang namanya ini apa? Latissimus dorsi di sini kanan kiri sama. Ini kalau warnanya sama berarti dia memang namanya sama. Terus ini bagian perut. Wah, ini perutnya siapa? Perutnya suspek sekali. Nah, suspek ini sebenarnya otot yang bikin suspek ini adalah otot rectus abdominis. Nah, abdominis kan rectus kan lurus, abdominis kan di bagian abdomen. Terus latissimus dorsi, terus pectoralis mayor, ini gambar seperti ini. Terus ini rectus abdominis tadi yang six pack tadi. Terus ini kalau ini bagian di pelvis, nah pelvis tetap ada otot-ototnya juga. Nah, otot-otot ini nanti kalau di wanita kan membantu saat kelahiran. Deltoid atau bahu. Ini deltoid ini yang ini kalau memang imunisasi biasanya terjadi di sini karena memang dia tebal ototnya. Ini bisa ada tiga bagian dari deltoid menjadi satu deltoid. Ini deltoid, ini bicep, ini tricep, bicep brachii dan tricep. Terus ini ada palmaris, nah ini yang otot-otot yang tadi berguna untuk di sini. Ini bicep brachii. Nah ini tadi, ya, kalau kita mau tahu ini yang mana, ini flexor carpi radialis. Radialis kan letaknya di dekat jempol. Terus flexor, berarti dia akan menyebabkan fleksi menekuk. Jadi flexor carpi radialis dia akan menekuk radialnya. Palmaris longus, flexor carpi ulnaris, dia akan menyebabkan fleksi pada ulnarisnya. Flexor digitorum, berarti akan menyebabkan flexor atau menekuk digitinya, atau menekuk jari-jarinya seperti itu. Ini brachioradialis, berarti dia brachium di sini sampai ke radial, jadi atau di sini ini di bagian sini. Terus ini ada yang namanya flexor carpi ulnaris, ya. Karena di ulnaris berarti dia letaknya ada di bagian kelingking sini. Dia menyebabkan flexor, berarti dia akan menekuk. Flexor digitorum, nah, dia akan menyebabkan digitinya akan menekuk kalau kontraksi seperti ini. Jadi di bagian sini kontraksi kita bisa menggerakkan jari kita, terus di sini akan dirasakan diraba, itu kan kelihatan ototnya akan bergerak kontraksi, itu namanya flexor digitorum. Terus ini bagian kaki. Nah, bagian kaki nanti ada beberapa yang namanya ini bergabung menjadi satu. Nah, ini quadriceps femoris, ini ada beberapa otot-ototnya menjadi satu, 4 otot menjadi satu, rectus femoralis, terus adductor longus, gracilis, terus sartorius. Nah, ini kan menjadi satu. Jadi yang namanya quadriceps femoris di bagian depan paha ini. Ini adductor longus,
adductor brevis, adductor manus, pectineus, sama gracilis. Ini 1, 2, 3, terus 4 ya, brevisnya mana yang pendek itu nanti membentuk kompartemen di bagian medial. Medial di bagian dalam sini, adductor longus, brevis, magnus, pectisius, gracilis ya di sini nih membentuk kompartemen yang medial. Terus ini yang tibia anterior, ini tibia itu bagian bawah. Nanti ada yang namanya gastrocnemius. Gastrocnemius adalah otot pada betis kalian. Nih gastrocnemius, dia mempunyai tendon yang panjang sampai ke bagian sini calcaneus. Namanya adalah tendon Achilles atau tendon calcanei. Ini ada yang namanya hamstring muscle. Hamstring muscle itu apa tahu? Ini terdiri dari otot gracilis, semitendinosus, biceps femoris, sama semimembranosus. Jadi otot 1, 2, 3, 4 ini membentuk yang namanya hamstring muscle. Kalau tadi di depan namanya quadriceps femoris, kalau di depan namanya hamstring muscle. Ini adalah otot bokong atau gluteus maximus. Ini kaki-kakinya. Nah, ini tendon dari gastrocnemius panjang sekali di sini. Ini kalau sama kesleo bisa jadi robek, juga bisa di sini ini. Terus otot-otot anterior yang tadi frontalis menggerakkan dahi tadi, orbicularis, zygomatikus, masseter yang di bagian mulut tadi, orbicularis oris untuk menutup oris, jadi bibir. Terus ada rectus abdominis, menekuk tulang belakang. Jadi kan dia kalau kontraksi kan akan menunduk seperti ini. Pectoralis major di bagian dada ini menarik tangan ke arah dada. Nah kalau dia gini kan akan kontraksi. Deltoid mengangkat lengan. Bicep di sini menekuk. Terus adductor longus di bagian paha tadi. Sartorius memutar paha. Flexor digitorum, namanya flexor, hanya menekuk digitorum jari. Extensor digitorum mengekstensikan, meluruskan jari. Ini bisa jari kaki, bisa jari tangan. Occipitalis ini di sini kepala kan, kepala bagian belakang. Sternocleido, sternocleido itu kalau kalian mau ya dilihat di menekuk leher. Kalau gini kan bisa kelihatan sternocleido mastoideusnya. Trapezius yang tadi yang di belakang tadi, dia mengangkat bahu bagian belakang. Latissimus dorsi di bagian pinggir tadi lengan. Tricep brachii, dia akan mengekstensikan lengan kan, ini kan dia kontraksi, ini relaksasi kebalikan tadi. Flexor carpi, dia menekuk tangan. Extensor carpi, meluruskan tangan. Flexor digitorum, tangan ini ya, carpal ini sama gini. Kalau digitorum yang jarinya, jari. Sensor, flexor. Gluteus medius, berarti medius berarti kan di daerah media menggerakkan ke suku tubuh. Tangan paha, hamstring tadi di bagian paha belakang. Ini dia kontraksi saat meluruskan kaki. Gastrocnemius di bagian otot di betis, nah, dia kontraksi saat berjinjit. Jadi kalau seumpama ada yang cewek pakai high heel, dia posisi berjinjit terus, makanya gastrocnemiusnya dia akan kontraksi terus menerus. Kelainan otot bisa disebabkan oleh adanya gerak dan kerja otot. Ada faktor luar, ada faktor dalam. Bisa terjadi karena genetik juga bisa, atau karena memang tidak pernah dilatih. Jadi tiba-tiba latihan berat, nah itu nanti menyebabkan kelainan ototnya. Ini namanya muscular dystrophy, jadi ototnya mengalami distrofi atau pengecilan. Ini normal biceps seperti ini, tapi kalau dia tidak pernah dipakai, akibatnya menjadi muscular dystrophy, jadi bicepsnya menjadi kisut. Jadi kalau seumpama ada pasien stroke, terus dia tidak bisa menggerakkan kaki kanan, tangan kanan, otomatis yang bergerak terus kan tangan kiri. Nah, dia
tangan kirinya masih normal besarnya, tangan kanannya dia akan mengalami pengisutan seperti ini. Jadi namanya disuse atropi. Nah ini kalau seumpama digerakkan kan menjadi normal seperti ini. Nah ini kalau seumpama terjadi atropi, ini ukurannya berkurang, terus kekuatannya berkurang, mobilitas juga berkurang. Ini terjadi kram. Kram itu bagaimana toh? Kram itu ternyata karena salah satunya bisa karena kekurangan air, dehidrasi, sehingga darahnya tidak mengalir dengan lancar, atau kelelahan. Nah ini kram ini sebenarnya kontraksinya tidak bisa lepas atau tidak bisa mengalami relaksasi, ya mengalami gangguan tadi elektrolit, salah satunya kalsium tadi kan. Kalsium kan berguna untuk relaksasi. Ini kalau seumpama digambarkan di gastrocnemius, ini yang saat istirahat, ini yang saat fleksi, ya saat dia kontraksi, saat berjinjit. Nah waktu kram dia harusnya relaksasi tapi dia tidak bisa relaksasi. Terus ini salah satu penyebabnya dari kram. Kemudian ini tidak boleh dipaksa, harus dirilekskan, bisa dengan pijat, bisa dengan pemijatan juga bisa. Terus ini berkaitan dengan kram ini terjadi ternyata hambatan dari di sini excitatory dan inhibitory dari motor neuronnya, jadi mengalami disrupt itu akibat dari kelelahan otot dan kerusakan seperti itu. Terus bagaimana caranya? Ya sebelum olahraga kalau biar mengurangi kram ya dengan dilatih. Jadi otot itu perlu digerakkan juga. Jadi kalau sering digerakkan, otot akan terlatih. Terus nanti kalau seumpama kelelahan itu, nanti tandanya ada yang namanya asam laktat. Nah, asam laktat ini nanti bisa dicek di darah. Oh, berarti itu ototnya kelelahan, bisa seperti itu, bisa kelihatan dari kadar asam laktatnya. Sehingga nanti kalau seumpama pergerakan itu kan sinergis, jadi antara kepala dan gerakan itu harus sinkron. Jadi kalau seumpama orang kelelahan itu biasanya kepalanya pengennya naik ke atas, tapi kakinya sudah tidak bisa bergerak ke atas. Nah itu sudah kelelahan, salah satu tanda kelelahan. Ini kalau terjadi spasme otot atau kram tadi, bagaimana caranya? Ini ada caranya dengan dipijat, bisa dimanipulasi, terus dengan di strengthen atau dengan exercise seperti itu. Ini atau cara yang gampang itu dengan RICE, RICE, rest, terus pakai S, dikompres pakai S, terus C-nya sirkulasinya diperbaiki, terus E-nya itu elevasi di E. Jadi kalau ada orang yang memang kelelahan, dia perlu dinaikkan ininya supaya apa tahu? Ini supaya ke darahnya kembali ke jantungnya ini tidak berat. Jadi perlu bantuan dengan cara seperti ini, atau dengan banyak minum cairan juga bisa. Ya, ini nanti prosesnya silahkan untuk latihan di rumah. Demikianlah, terima kasih, sekian. Mari kita akhiri baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.